Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan membawakan video tentang penjelasan bab 7, yaitu nested class dan package. Di mana dalam materi ini terdapat ada inner class dan outer class. Di mana membuat kelas dalam suatu kelas itu bisa. Dan file hasil compile akan menyesuaikan dengan kelas yang dibuat. Inner class ini dia memiliki akses penuh kepada file atau metode kelas yang ada di luarnya, sekalipun berlabel private. Sedangkan outer class tidak memiliki akses semua file atau metode yang kelas yang ada di dalamnya, sekalipun berlabel public. Kita menuju ke contoh programnya ini. Ini ada outer class dan inner class. Di mana isi dalam inner class ini dia bisa mengakses field atau metode-metode yang ada di kelas-kelas yang ada di luarnya, yaitu kelas ini, kelas inner, kelas luar. Contohnya ini, void cetak dalam, cetak keluar. Ini dia mengambil metode dari kelas inner, kelas luar, yaitu cetak keluar yang ini. Ya. Sedangkan ini tidak bisa mengakses karena daerah sini dia bukan haknya. Kecuali mungkin di sini dia menggunakan objek ya, dia buat objek terlebih dahulu untuk menghubungkannya ke kelas ini. Maka dibuat dulu objeknya dan dihubungkan dengan kelas ini sehingga bisa mengakses field atau metode yang ada di dalam ini. Berikutnya, nested class. Nested class ini kelas yang dideklarasikan dalam kelas lain, dan nested class dapat berfungsi untuk menyederhanakan kelas-kelas yang saling berinteraksi. Bisa di sini kita lihat, ini dia membuat objek terlebih dahulu untuk mengakses kelas-kelas yang ada di luarnya. Yang pertama itu objek L dihubungkan dengan kelas nested kelas luar, yaitu yang ini, nested kelas luar ya. Setelah itu yang ini objek D dihubungkan dengan nested kelas dalam yang ada di nested kelas objek D dihubungkan di kelas nested kelas dalam yang ada di nested kelas luar yang ini. Nested kelas luar yang di dalamnya ada kelas nested dalam. Begitu pula di bawahnya ini yang dihubungkan dengan objek D untuk mengakses kelas yang ada di dalam kelas nested kelas luar. Ini objeknya ini L dihubungkan dengan metode yang ada di kelas luar. Yang ini metode ini yang diambil. Setelah itu yang bawahnya juga cetak dalam yang ada di kelas cetak dalam yang ada di kelas dalam, yang ada kelas dalam ini terdapat di kelas luar, dan D dihubungkan dengan metode cetak terdalam yang ada di kelas ini, kelas terdalam yang terdapat di dalam kelas luar. Seperti itu. Berikutnya lagi ini, ini sudah yang extend main, nested class dengan extend atau implement, yaitu nested class dapat extend class nested class dapat extend class dari kelas lain atau mengimplement interface. Ini program utamanya. Ini dia menghubungkan membuat objek L dan dihubungkan dengan kelas luar. Ya, ini kelas luarnya. Maka dia akan mengambil isi dari atau field atau metode di dalam kelas luar. Ya. Tadi kita buka kembali. Lanjut, kita main. Dia membuat objek L yang dihubungkan dengan kelas luar. Setelah itu dia di mana dia buat lagi objek yang dihubungkan dalam metode dalam. Sabar ya, kita lihat dulu. Oh iya, tadi dia mengakses objek D dihubungkan dengan metode dalam, kelas dalam yang ada di kelas luar. Yang ini kelas luar, di dalamnya ada kelas juga, yaitu kelas dalam. Setelah itu ini juga
objek T dihubungkan dengan interface dalam yang ada di ini, interface ini, public interface, interface dalamnya ada abstract void, yaitu cetak terdalam, ya, yang tadi dihubungkan dengan abstract interface tadi, ya. Nah, ini objeknya untuk mengambil method atau void yang ada di kelas-kelas tadi. Berikutnya ini, membuat package. Biasanya ini package pada Java itu digunakan untuk mengelompokkan kelas-kelas yang terkait atau saling berkaitan. Package ini sebagai folder dalam directory file. Package digunakan untuk menghindari konflik nama dan menulis kode yang dapat dikelola dengan lebih baik. Pengelompokan dan pengorganisasian kelas-kelas dan interface yang sekelompok menjadi satu unit tinggal dalam library. Contoh nama package disarankan yaitu nama domain dibalik. Contohnya Unidan ACID. Ini package yang lain ini untuk library database. Yang ini contohnya untuk library GUI atau GUI. Ini untuk library IO. Dan ini di bawahnya. Ini salah satu contoh programnya. Ini pertama, buat package, buat folder secara berurutan sesuai dengan urutan domain di NetBeans. Ya. Jadi package ini sudah berurutan ya. Package yang pertama package buat paket dan package buat paket ID AC dan mylib. Di sini dia mengimport package buat package mengimport isi dari package buat paket ID AC online. Jadi dia mengakses isi dari package ini yang buat paket ID AC online mylib printer ini. Setelah itu ini dia membuat objeknya printer P dihubungkan objek P dihubungkan dengan kelas printer yang ada di package ini. Kita lihat ini package-nya, kita buka. Di sini ada printer Java. Ya, ini dia. Kita buka ya. Ini isinya. Saya mengakses kelas printer dari package yang ini. Oke. Begitu juga ini. Saya mengakses tadi. Berikutnya lagi contoh ini. Test print yang berikutnya. Dia mengimport isi dari package buat paket dan ACID, mylib. Ini tanda bintang ini berarti dia mengakses semua isi yang ada di package ini buat paket. Ini dia membuat objek P dihubungkan dengan kelas printer yang ada di dalam package ini. Dan juga ini pembuatan objek S dihubungkan dengan kelas scanner yang ini yang ada di package yang ini. Jadi kesimpulannya itu program Java itu dia saling berkaitan sama lain, tergantung kita untuk membuat sintaksnya yang untuk memanggil salah satu program lain. Baik, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.